yang Mbak tahu. Iya. Saya mau datang ya. Iya, seperti apa Kak hari ini bareng sama anak yatim? Alhamdulillah aku kan sudah insya Allah aku sampaikan banget sih ya sebenarnya. Ingin selama Ramadan itu nggak mau putus sedekahnya, jadi pengen sedekah setiap hari. Yang alhamdulillah hari ini teman-teman juga ngajakin untuk buka sama anak yatim 500 anak yatim lagi. Kalau kemarin kan juga 500 anak yatim dari mana aja mungkin ya? macam-macam. Itu ada panitia yang ngatur. Jadi aku terima biasa aja. Bentuk berbaginya seperti apa Kak Ica? Berbaginya? Bentuk berbaginya seperti apa? Kirim uang, jadi kumpulin teman-teman, nanti kebutuhan kita misalkan 300 juta untuk acara di sini, ya udah nanti kita kumpulin sampai 300 juta. Jadi ini semua juga bukan dari aku, dari semua. Berkah Ramadan Kak akhirnya masih bisa berbagi di tahun. Iya, karena kan kita khawatir ya jangan sampai ternyata ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadi gitu, semalam juga itikaf, berdoa, sedihnya tuh kita itu kalau menjadi manusia, kalau aku sendiri ya, aku selalu membayangkan kalau ini adalah hari terakhir kita, sehingga kita bisa menjadi manusia lebih baik, sedekahnya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak. Maksudnya tabungan untuk Allah itu apa? Tabungan untuk Allah? Bukan tabungan untuk Allah dong. Allah, kita itu berbuat baik, kita sholat, kita puasa, itu semua tabungannya buat kita. Apa sih yang bisa bikin Allah itu tersenyum? Satu-satunya yang bisa bikin Allah tersenyum adalah ketika kita membantu orang lain itu tersenyum, dari disitulah Allah tersenyum. Makanya disitulah arti kata sedekah gitu. Makanya aku tadi seperti yang aku sampaikan tadi di atas, sukses dunia akhirat ya banyakin sedekah. Aku baru satu, kita punya perusahaan bareng ya. Nah itu aku punya komitmen untuk punya jatahnya Allah. Jadi Allah punya saham gitu di setiap perusahaan. Ya bisa dibilang berapa persen kalau kita kerja sama-sama menteri aja pasti kita sukses kan. Bisa dibilang pasti sukses gitu. Kerja sama-sama Pak Presiden udah pasti sukses. Apalagi kita kerja sama-sama Tuhan. Jadi ada jatah Tuhan di dalam setiap perusahaan. Nah itu disisihkan dan ya disisihkan di rekening yang berbeda. Jadi kalau setiap ada acara kayak gini, ada teman ngajak, itu aku udah tahu ada duit berapa sih dalam perusahaan ini yang untuk punya Allah gitu. Jadi aku keluarkan. Kak Fitri ikut mendampingi atau ikut acara ini juga Kak? Melihat Kak Ica terus berbagi, terus Kak Fitri juga masih terus menemani. Ya ini contoh baik ya buat teman-teman yang ingin termotivasi gitu untuk melakukan amal-amal kebaikan khususnya di bulan Ramadan ini, supaya menginfluence ya, karena aku ini kadang-kadang suka antara khawatir orang bilang kalau ini ria, karena betul. Aku bingung juga konten apa yang mesti aku pamerkan di media sosial ini. Masa mesti konten apa yang nggak benar gitu, konten yang bad influence untuk penontonnya. Makanya aku tuh ya Allah, mudah-mudahan ini tidak dianggap ria sama Allah. Aku membuat konten berbagi, semoga niat baik aku bikin konten ini menginfluence orang, mengingatkan orang, dan aku selalu memberitahu bahwa sedekah itu pangkal kaya, kalkulator Allah itu berbeda. Kalau orang berpikir hemat pangkal kaya, tapi kalau aku berpikir semakin banyak sedekah itu semakin Allah tidak mungkin membuat kita miskin gitu. Dan banyak edukasi yang aku sampaikan, contoh kayak waktu aku haji, aku ngerasa pada saat aku pulang haji, terus tiba-tiba duit haji aku dibalikin sama Allah. Terus pas di haji aku berdoa lagi, ya Allah aku pengen banget umroh sama semua keluarga aku dengan fasilitas yang baik, sama semua karyawan aku. Terus nggak lama 3 bulan dapat rezeki. Terus aku langsung berpikir, oh ini kayak rezeki doa aku kemarin deh gitu. Jadi kita jangan sampai lupa juga kan. Begitu kita udah dikasih terus kita lupa. Nah, akhirnya aku keluarkan uang yang mungkin habis misalkan 1 miliar, itu Allah langsung ganti lagi. Jadi aku disitu berpikir, ini bener-bener the power of sedekah tuh bener-bener nyata gitu. Jadi
Allah lindungi, mudah-mudahan Allah selalu lindungi kita semua ya. Lindunginya bukan di akhirat aja, di dunia aja, tapi di akhirat juga. Tapi menimbulkan ini juga nggak sih kan, biasanya netizen kan ada aja nih pro kontra segala macam. Iya, gitu. kan tadi Nah, saya menghadapinya bilang. seperti apa? Kan saya bilang, pastinya orang ada yang negatif thinking, namanya bikin konten berbagi. Tapi insya Allah konten aku bukan sekedar banyaknya. Sekarang kan lagi ramai ya konten berbagi, ternyata cuma bohongan doang, cuma konten doang. Nauzubillah min dzalik. Karena itu ada kontrak dan segala macam. Aku berbagi real dari diri aku sendiri atau dari teman-teman aku, real dalam hati aku memang untuk menciptakan video yang ramai di media sosial tuh yang menularkan kebaikan gitu, bukan yang apa sih, maksiat gitu loh. Jadi dan fakta ya, dan nggak bukannya bohong-bohongan. Dan berbagi ini bukan hanya untuk disenangi oleh netizen, bukan banyaknya tetapi faktanya, nyatanya ada. Artinya memang mungkin Kak Fitri melihat banyak influencer yang modelnya kayak gitu, Kak. Artinya berbagi dengan dalih untuk sesuatu gitu. Itu tuh di dunia maya banyak tuh yang dikasih apa bohong, dikasih contoh yang mungkin sebentar lagi nanti ada juga berita yang influencer lumayan besar ya, selalu menjanjikan apa di tengah-tengah jualannya tuh, nanti kalian tahu. saya juga baru kaget ya, ada seseorang melaporkan, saya punya kantor hukum kan, melaporkan ke kita, dia ternyata Ke depan Kak. merasa dibohongi oleh konten kreator besar.